Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur dari daerah Balkh yang populer dipanggil dengan nama Ibrahim bin Adham. Awalnya Ibrahim adalah Raja Balkh dan menguasai wilayah yang luas. 40 pedang emas dan 40 tongkat emas selalu mengiringi di depan dan di belakangnya. Suatu hari ia keluar untuk berburu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia mendengar bisikan, "Hai Ibrahim, apakah hanya untuk itu engkau diciptakan? Apakah hanya untuk perburuan semata engkau diperintah? Tidak untuk itu engkau diciptakan dan tidak pula untuk tindakan demikian engkau diperintahkan." Awalnya Ibrahim agak bingung, walaupun ia merasa tersentak kaget mendengar seruan tersebut. Namun suara yang sama terulang sampai sebanyak 3 kali yang menyebabkan jiwanya berguncang. Tanpa terasa air mata pertobatan membasahi wajah dan punggung kudanya. Pesan ilahiyah itu pun telah sempurna dan surga terbuka baginya. Kini keimanan yang benar-benar menghunjam merebak di dalam diri Ibrahim. Ibrahim langsung turun dari kudanya. Ia berniat meninggalkan kerajaannya. Ia menemui seorang penggembala. Ia menukar kuda dan pakaiannya yang mewah kepada penggembala. Sementara baju wol penggembala itu diambil dan dipakainya. Konon dalam kitab Tadkiratul Aulia karya Fariduddin Attar, saat itu para malaikat yang menyaksikan di alam malakut takjub dan bersuara, betapa agungnya kerajaan yang kini dimiliki Ibrahim. Ia telah membuang pakaian dekil duniawi dan kini mengenakan jubah agung ukhrawi. Dalam penggembaraan spiritualnya, Ibrahim berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad hingga ia mencapai makom spiritual yang agung dan hidup dalam kezuhudan. Karena begitu taatnya kepada Allah hingga ia memiliki karomah yang ucapannya bisa dipahami oleh sebagian binatang. Dikisahkan suatu hari Ibrahim duduk di tepi sungai Tigris sedang menambal jubah usangnya. Tiba-tiba jarumnya jatuh ke sungai. Seseorang yang menyaksikan berkata, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah menyia-nyiakan kerajaan duniawi yang begitu agung. Sekarang, apa yang engkau dapatkan sebagai balasannya? Kembalikan jarumku," beki Ibrahim sambil menunjuk ke arah sungai. Serta-merta 1000 ikan memunculkan kepala mereka di atas air, masing-masing dengan sebuah jarum emas di mulutnya. "Aku menginginkan jarumku sendiri," kata Ibrahim. Serta-merta muncul seekor ikan kecil yang lemah mengapit jarum Ibrahim di mulutnya. "Ini hal terkecil yang aku dapatkan sebagai balasan dari keputusanku meninggalkan kerajaan Balkh," ujar Ibrahim. "Selebihnya, engkau sama sekali tidak mengetahui." Saat membuka kisah Ibrahim bin Adham yang melegenda ini, saya teringat dua lari ungkapan dalam bahasa Hindustan. Setiap manusia memang menyembah Tuhan, namun tidak setiap manusia berusaha mencarinya. Ya, setiap orang hampir dapat dipastikan dalam cara apapun ia memuja, mengagungkan, dan menyembah Tuhan. Namun sangat langka di antara kebanyakan manusia tersebut yang sungguh-sungguh berupaya mencari Tuhan. Mereka menjalankan berbagai ritual yang diperintahkan oleh Tuhan, sholat, puasa, ibadah haji, berkorban, dan berdoa tanpa pernah berusaha untuk mengenal siapa Tuhan mereka yang sesungguhnya. Ibrahim bin Adham merupakan salah seorang yang cukup langka tersebut. Dia tinggalkan kemegahan dan kekuasaan duniawi justru untuk berburu ke kerajaan Tuhan. Namun, mengapa Ibrahim mau bersusah payah mencari Tuhan dengan melepaskan semua kerajaan, kejayaan, kekayaannya? Apa yang menyebabkan dirinya rela hidup dalam kepapaan dan menanggalkan agungnya istana kerajaan duniawi yang diimpikan oleh kebanyakan manusia? Jika dilihat dari perspektif hari ini, apa yang dialami oleh Ibrahim kita namakan sebagai kegelisahan eksistensial. Sebuah kegelisahan yang membuat seseorang mencari sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermakna, dan pada puncaknya adalah pencarian akan Tuhan. Dalam kajian psikologi, pencarian ini dinamakan pemburuan terhadap puncak makna, the ultimate meaning. Ternyata bukan hanya orang-orang dewasa ini yang hidup di tengah gelanggang keglamoran, tapi sudah sejak dahulu kala sebagian orang telah mengalami kegelisahan eksistensial.
Ternyata bukan hanya orang-orang dewasa ini yang hidup. Ternyata bukan hanya orang-orang dewasa saat ini saja yang hidup di tengah-tengah gelombang keglamoran, tetapi sudah sejak dahulu kala sebagian orang telah mengalami kegelisahan eksistensial. Sahdan Siddhartha Gautama yang mendirikan ajaran Buddha sekitar 2600 tahun silam meninggalkan istananya yang mewah di Kapilawastu, daerah pegunungan Himalaya, karena didorong oleh kegelisahan semacam ini. Akan tetapi keresahan eksistensial ini justru semakin menjadi-jadi sejak abad ke-20 hingga memasuki milenium ketiga ini. Saya ingin mengajak Anda melihat bagaimana tinjauan para ahli mengenai merebaknya kegersangan tersebut melanda dunia kita hari ini. Puluhan tahun silam, para rektor Universitas Amerika Serikat berkumpul dalam suatu konferensi di Universitas Michigan. Mereka semuanya seakan tersentak saat Dr. Benjamin Mays menyatakan bahwa orang-orang Amerika Serikat memiliki orang-orang terdidik paling banyak sepanjang sejarah. Mereka juga memiliki lulusan-lulusan perguruan tinggi yang paling banyak. Namun, kemanusiaan mereka adalah kemanusiaan yang berpenyakit. Mays menyimpulkan, bukan pengetahuan yang kita butuhkan, kita sudah punya pengetahuan. Kemanusiaan sedang membutuhkan sesuatu yang spiritual. Di penghujung abad ke-20, Stephen Covey, seorang pakar kepemimpinan dan pendidik yang diakui dunia internasional, menulis bahwa sebagian di antara 7 dosa besar yang menyebabkan kerusakan kehidupan manusia kontemporer adalah pengetahuan tanpa karakter dan kenikmatan tanpa suara hati. Apakah kegelisahan ini hanya dirasakan oleh kaum intelektual? Di era yang sama, Charles Sturt, salah seorang tokoh psikologi transpersonal, melukiskan kegersangan rohaniah yang menimpa kebanyakan orang-orang Amerika Serikat dengan sangat menarik dan apik. Begitu banyak di antara kita yang kaya, tetapi kita masih juga tak puas. Dalam kebudayaan kita yang materialistik, setiap orang diajari bahwa kekayaan materi dapat memberikan kita kebahagiaan. Memang masih banyak yang membutuhkan materi di dunia, tetapi sebagian besar dari kita di negeri barat, bahkan mereka yang menganggap diri miskin, hidup dalam kenyamanan dan keamanan material yang lebih besar ketimbang nenek moyang kita. Dalam kenyataannya, jutaan manusia kini hidup lebih baik secara materi daripada para ratu dan raja pada zaman dahulu, tetapi kita masih juga tidak puas. Orang-orang ini telah memperoleh segala hal yang dianggap masyarakat dapat mendatangkan kebahagiaan, tetapi mereka mengeluhkan hal-hal seperti hidupku kosong, atau pasti ada sesuatu yang lebih dari semua ini, atau semuanya tak begitu berarti, atau aku merasa hamba. Selanjutnya, Tart memberikan konklusi mengenai kondisi tersebut bahwa sindrom ini disebut existential neurosis, yakni ketidakbahagiaan yang bersumber pada pertanyaan-pertanyaan tentang makna. Dewasa ini, dengan menengok sekilas ke sekeliling kita, penyakit ini bahkan sudah tersebar lebih luas karena semakin banyak orang yang memperoleh kekayaan materi tetapi masih merasa bahwa mereka merasakan kekurangan. Lebih banyak lagi orang yang berjuang untuk mendapatkan kekayaan materi tanpa mengetahui bahwa kelak mereka masih juga akan merasakan kekurangan. Sementara itu, di persimpangan abad ke-20 menuju abad ke-21, Dana Zohar dan Ian Marshall, sepasang suami istri tokoh penggagas kecerdasan spiritual yang terilhami oleh Viktor Frankl, menulis bahwa ternyata rata-rata orang-orang modern telah kehilangan makna. Mereka hanya mengalami bahwa dirinya seakan berada di dalam dunia, bukan merupakan bagian dari dunia. Hester Lacy yang meresensi buku Dana Zohar dan Ian Marshall memberikan konfirmasi afirmatif. Mungkin banyak di antara kita yang secara material lebih kaya daripada yang pernah diimpikan orang tua kita. Namun menurut psikolog Dana Zohar dan Ian Marshall, kita hidup dalam budaya yang bodoh secara spiritual. Mereka berpendapat bahwa pada awal abad ke-21 ini dicirikan di dunia barat dengan keegoisan, materialisme, dan tak adanya moral, nilai-nilai, rasa kekeluargaan, dan akhirnya tak adanya makna. Memperoleh pekerjaan bagus, rumah nyaman, 1 atau 2 mobil, membesarkan anak-anak manis, membeli perabot mahal, dan berlibur 3 kali setahun, itu semua bagus. Tetapi meskipun semua itu sudah dicapai, mungkin Anda masih merasakan adanya lubang spiritual di pusat segalanya. Akhirnya, tepat memasuki milenium ketiga, Martin Seligman, seorang psikolog pencetus psikologi positif, menemukan problematika serupa.
masyarakat kontemporer yang menuju jalan pintas dalam meraih kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, dan kenyamanan ternyata menyebabkan munculnya kelompok orang-orang yang berlimpah kekayaan tetapi lapar secara spiritual. Semua orang-orang tersebut mengalami dan merasakan kekeringan rohaniah. Fakta ini, kendati masih bisa ditambah lagi, mengindikasikan betapa kegelisahan eksistensial telah begitu luas menyelubungi kehidupan orang-orang Barat di era kontemporer ini. Ilustrasi pertama menggambarkan kegelisahan para intelektual. Realita kedua oleh Covey menyibak penyebab kegelisahan tersebut. Penjelasan Karl Stark menyuguhkan meratanya kehambaan makna dan ketidakbahagiaan orang-orang kaya. Penelitian Dana Zohar beserta suaminya Ian Marshall dan Hester Lacy memastikan kalau orang-orang kontemporer di Barat sudah kehilangan makna hidup dan menjadi bodoh secara spiritual. Terakhir, penemuan Martin Seligman dengan psikologi positifnya menandaskan bahwa kehambaan transendental yang melanda masyarakat dunia dewasa ini belum juga terobati. Karakteristik masyarakat Barat yang menyebabkan krisis multidimensional memang bisa dideskripsikan dengan istilah yang bermacam-macam sebagai budaya indrawi yang bersifat empiris, duniawi, sekuler, humanistik, pragmatis, dan hedonistik. Akan tetapi semua itu dapat diekspresikan dengan sebuah kalimat singkat yang senada, namun merangkum segalanya, yaitu pandangan hidup yang materialistik. Pandangan hidup yang materialistik tersebut bisa hadir dalam banyak bentuk. Di sini kita akan menyingkap 5 hal yang sangat dominan dalam kehidupan Barat dan juga Eropa yang cukup relevan dengan konteks pemanaan kisah di atas. Pertama, pleasure oriented, yakni orientasi kesenangan jasmania semata. Dr. Dan Brecker, seorang psikiater dari New York, melaporkan bahwa memasuki milenium ketiga sekarang banyak orang-orang kaya yang memburu berbagai macam kesenangan jasmania, tetapi bukannya menemukan kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan, melainkan berakhir dengan kejenuhan. Tidak peduli betapa pun banyaknya uang yang Anda miliki, betapapun megahnya kendaraan dan rumah yang Anda punyai, betapapun cantiknya pasangan yang mendampingi Anda, serta betapapun tinggi status sosial yang telah Anda genggam, kalau Anda dalam menemukan makna merasakan sesuatu yang sangat berarti bagi diri Anda secara psikologis dan rohania, ujung-ujungnya Anda akan tetap merasakan kegelisahan spiritual. Itulah kegelisahan eksistensial. Apalagi bila Anda hanya begitu terobsesi mengejar segala bentuk kesenangan jasmani belaka berupa makanan dan minuman lezat, tempat tinggal mewah, kendaraan yang megah, dan segala perkakas-perkakas duniawi yang menggoda nafsu instingtual Anda. Pengejaran Anda tidak akan pernah menggapai titik finish, justru semakin tak terpenuhi. Selalu ada desakan untuk memburu dan memburu lagi. Para psikolog di zaman kita menyebut kesenangan yang tak terpuaskan itu sebagai hedonic treadmill. Kedua, money oriented, yakni orientasi pada kekayaan atau mengumpulkan uang semata. David Mayer setelah melakukan penelitian tentang keadaan orang-orang Amerika Serikat dari pertengahan abad ke-20 hingga kini, menuliskan kehidupan bangsanya sendiri itu dengan judul bukunya yang cukup menggoda, Paradoks Amerika, Kelaparan Spiritual di Masa Kemakmuran. Kalau kita amati, masyarakat di Amerika sana memiliki sekolah yang baik, tempat tinggal yang nyaman, perpustakaan, makanan yang sehat dan enak, keamanan yang terjamin, udara yang bersih. Mereka punya mall-mall yang megah, tempat rekreasi yang indah, sarana hiburan yang lengkap, perempuan-perempuan yang cantik, tempat tinggal yang luas, dan peluang bisnis yang besar. Tetapi anehnya, di tengah-tengah kemakmuran itu, dalam penelitian, David Mayer menemukan penderitaan. Pada bagian bukunya ia melukiskan paradok kemakmuran tersebut dengan judul yang aneh, Money and Mystery, uang dan penderitaan. Artinya, makin banyak uang, malah makin menderita. Dengan mudah kita dapat melihat contoh-contohnya secara kasuistik tentang para miliarder dolar yang kehidupannya bukan bahagia tetapi malah menderita. David Mayer menemukan kecenderungan yang sama di negara-negara lain seperti Kanada, Swedia, Jerman, dan Selandia Baru. Secara finansial mereka kaya raya, namun secara spiritual mereka bangkrut. Ketiga, sukses oriented, yakni kesuksesan menjadi orientasi pertama untuk meraih kebahagiaan. Daniel Goleman, seorang psikolog yang menjadikan istilah kecerdasan emosional populer sampai saat ini, banyak mengadakan penelitian kepada para eksekutif di Amerika Serikat yang sukses secara sosial namun gagal secara spiritual. Kesuksesan sosial yang
amat spektakuler namun menimbulkan masalah bagi diri sendiri ini oleh Paul Pearsall, doktor psikolog pendidikan Amerika Serikat, disebut sebagai toxic sukses yang beracun. Monroe, maha bintang Amerika Serikat yang sedang berada di menara popularitas itu, dalam keadaan seindah-indahnya, setenar-tenarnya, sesukses-suksesnya, secantik-cantiknya, seseksi-seksinya, sekaya-kayanya, namun justru tewas dengan melakukan bunuh diri dalam keadaan telanjang di kamar mewahnya, merupakan eksemplar tentang puncak tragedi seorang anak manusia yang sangat memilukan. Persoalan dalam konteks ini ialah banyak manusia tergoda kesenangan jangka pendek yang bersifat temporal dan melupakan kenikmatan jangka panjang yang bersifat immortal, abadi. Semua kesenangan material duniawi dalam segala bentuknya, baik harta benda, tahta atau kekuasaan, dan wanita yang menjadi tujuan utamanya, sehingga melalaikan bahkan mengesampingkan kebahagiaan ukhrawi yang kekal. Tidak sedikit di antara kita yang terjebak dan menganggap sesuatu yang sifatnya instrumental sebagai sesuatu yang substansial. Kondisi yang menurunkan nilai-nilai hakiki kemanusiaan ini menjadi terbelenggu dalam kekinian dan kesekarangan. Al-Quran menyibak penyakit umum kebanyakan manusia tersebut dengan peringatan afirmatif. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Al-Qiyamah ayat 21 hingga 22. Padahal kendati pada diri kita ada predisposisi, sebuah kecenderungan untuk menyukai berbagai citra kesenangan dan kenikmatan dunia, tetapi di dalam diri kita juga ada sebuah naluri yang lebih urgen untuk mencintai kebahagiaan abadi, untuk mengabdi kepada bahkan mencintai Tuhannya. Dua ayat Al-Quran berikut mengilustrasikan fakta yang tak terbantahkan ini. Pertama, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kedua, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah manusia. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jika ayat pertama memuat pesan bahwa setiap kita diciptakan dengan naluri dan bekal primordial untuk menyembah Allah, maka ayat kedua mewartakan pesan eksplisit bahwa dalam jiwa kita ada sebuah fitrah untuk menyembah Tuhan, untuk meyakini keabadian hari akhirat, dan untuk mencintai kesempurnaan mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah grand design, rancangan agung Allah kepada setiap manusia yang tak berubah sepanjang masa. Dalam konteks inilah akan terlihat relevansi sebuah konsep yang dalam ajaran sufistik disebut zuhud bagi masyarakat kontemporer yang mengalami kegersangan spiritual. Sufi dan pemikir besar Turki abad ke-20 Said Nursi meringkas fenomena yang menyakitkan ini dengan indah ketika menjelaskan sifat dasar dan nilai kebenaran agama yang menjadikan kehidupan dunia yang fana ini sebagai tujuan akhir. Sebenarnya mereka berada dalam kehambaan neraka, meskipun tampaknya mereka seakan-akan hidup dalam kenikmatan surga. Artinya ada kegelisahan eksistensial di sana. Sedangkan 9 abad lalu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyingkap paradok masyarakat dewasa ini secara singkat, komunikatif, impresif, dan kaya makna. Anda menjadi orang yang sakit di tengah kesehatan, orang yang miskin di tengah kekayaan, orang yang mati di tengah kehidupan, dan orang yang hamba di tengah kesemarakan duniawi. Dalam kerangka inilah kisah Ibrahim bin Adham dilayangkan dalam episode ini supaya menumbuhkan kembali idealisme spiritual, sehingga Anda tidak terperangkap dalam paradok kebangkrutan spiritual yang tengah mewabah para wajah kehidupan manusia di zaman kita ini. Tentu saja Anda tidak perlu mengikuti jejak Ibrahim dengan meninggalkan segala kesenangan, kemewahan dan komunitas Anda, sebab hal itu mungkin sudah tidak relevan hari ini. Akan tetapi sudah seyogyanya jika obsesi Anda dalam pleasure seeking, hanya mengejar kesenangan lahiriah dan berfoya-foya semata, harus diubah dengan pencarian puncak makna yang melampaui tujuan duniawi dan menembus tujuan hidup ukhrawi. Orientasi Anda yang sudah terjerat dalam kerangkeng kekinian dan kedisinian
harus dibebaskan melalui orientasi masa depan, orientasi ukhrawi. Paradigma Anda yang berkutat dalam kecintaan duniawi semata mesti didekonstruksi dengan kecintaan surga, bahkan kecintaan kepada Tuhan. Dan pemburuan Anda dalam kenikmatan semu seharusnya ditunda demi kebahagiaan di akhirat kelak. Karena menurut para bijak bestari, hakikat kenikmatan adalah kenikmatan yang tertunda. Percayalah, ada kemuliaan, kedamaian, kesejukan rohaniah, serta anugerah-anugerah spiritual yang tidak akan Anda temui sebelumnya, seperti cuplikan kisah Ibrahim bin Adham.